aku dapat nilai ulangan 95. Ma, aku dapat nilai ulangan 100. Wah, kakak emang anak kebanggaan mama. Ren, kamu harus ikutin kakakmu. Iya ma, kakak emang lebih pinter. Ma, aku dapat juara 1 lomba menggambar tadi. Halah, menggambar tuh nggak berguna. Kakakmu dong tadi juara 1 lomba memasak. Dia bakal jadi chef terkenal. Iya ma, semua yang aku lakuin emang gak berguna. Tidak seperti kakak. Ma, aku kepilih jadi model loh. Ma, aku keterima jadi pramugari. Wah, kakak hebat banget. Gak kayak kamu, Ren. Model itu nggak penting. Kenapa sih mama lebih sayang sama kakak? Karena kakak pasti lebih sukses dari kamu. Mama malu punya anak kayak kamu. Permisi, boleh foto bareng gak? Dia kan model terkenal. Model internasional. Dia itu anakku. Ren, ayo pulang ke rumah. Mama bangga sama kamu. Hai adikku tercinta. Kalian siapa ya? Kami ini keluargamu. Keluarga? Maaf, aku gak pernah merasa punya keluarga kayak kalian. Ma, aku dapat pilihan apa? Pilihanmu lepas kunci rambut atau makan udang? Aku kan alergi udang, aku pilih lepas kunciran aja ya, Ma. Gak bisa, nak. Kamu gak bisa lepasin kunciran itu. Itu kunciran ajaib dari nenek moyangmu. Kalau kamu lepas akan terjadi hal buruk. Udah, pilih makan udang aja, Ren. Oke, Ma. Itu si buta yang rambutnya kuda poni kan? Iya, rambutnya pasti jelek kayak singa, makanya nggak pernah dilepas. Kalian gak capek apa ngomongin aku terus? Si buta udah berani ngejawab sekarang. Anak-anak semuanya, kita akan mengadakan lomba baca puisi ya minggu depan. Aku mau ikut. Sosokan banget si buta kuda poni ini. Ngeliat aja nggak bisa boro-boro baca puisi. Aku bisa ngafal kok. Udahlah kuda poni, nggak usah ikut-ikutan. Ren, mulai sekarang kamu gak usah ikut kelas membaca lagi ya. Sia-sia aja, kamu kan buta. Tapi Bu, Ibu sebenarnya gak suka ada anak seperti kamu di sekolah ini. Malu-maluin dan gak berguna banget. kenapa aku harus buta? Kenapa aku gak bisa sama kayak anak-anak normal lainnya? Halo, permisi. Aku anak baru nih. Mau nanya dong, perpustakaan di sebelah mana ya? Maaf. Jangan-jangan kamu nggak bisa melihat ya? Iya, aku buta dari kecil. Oh iya, kenalin. Nama aku Reja. Aku Karen. Itu si buta kuda poni. Kita isengin aja yuk. Hai kuda poni, sini. Bingung ya HP-nya kemana? Nih ambil. Balikin dong. Nih ambil dong. Bodoh banget si buta culun ini. Hei, berhenti kalian. Jahat banget sih. Siapa sih lo? Nggak usah ikut campur deh sok-sokan belain cewek buta ini. Dilihat-lihat ganteng juga. Kenalan dong. Gue nggak sudi kenalan sama cewek jahat kayak lo. Idih, sombong banget nih cowok. Ren, ayo kita pergi. Gak usah ngeladenin orang-orang gak jelas kayak mereka. Songong banget, belum tahu dia kita siapa. Reza, makasih ya udah bantuin aku. Sama-sama Ren, aku kan temanmu mulai hari ini. Wah, akhirnya aku punya teman. Emangnya kamu gak punya teman selama ini? Enggak, mereka semua bilang aku aneh karena aku selalu dikuncir satu begini dari kecil. Mereka ngatain aku si buta kuda poni. Tenang ya, mulai sekarang aku akan selalu ada buat kamu. Aduh, gatel. Kamu kenapa? Kayaknya alergi makan udang karena mama gak kasih aku milih lepas kunciran. Tapi kenapa? Kamu cantik kok kalau rambutnya digerai. Mama bilang rambutku harus terus dikuncir satu seperti ini. Aku penasaran, gimana kalau kita coba buka kuncirannya? Aku gak berani, kata mama akan ada hal buruk yang terjadi. Kunciran ini dari nenek moyang. Aku curiga ada sesuatu sama kunciran itu. Jangan-jangan kamu buta gara-gara kuncir satu itu. Apa kamu gak curiga? Gak mungkin, aku buta dari kecil, Reza. Ya, tapi kamu juga dikuncir dari kecil kan? Kamu bener juga. Udah, buka aja Ren. Aku bakal jagain kamu kok. Ya udah deh, aku coba buka ya. Mama kan ribet, suka ngatur-ngatur aku. Ren, kamu mau kemana? Kok gak pakai lengan panjang sih? Anda siapa ya? Kamu gak inget mama? Ren, ingat ya, jangan pulang lewat dari jam 6 dan kabari mama setiap detik. Apa sih wanita tua ini ngatur-ngatur aku? Kamu jangan kurang ajar ya. Ingat, selamanya kamu harus nurut sama mama. Ren, entar pulang sekolah lo mau ikut nginep di rumah Lala nggak? Lo ngapain ngajak si Ren? Dia kan anak mami banget. Mana mungkin diizinin sama mamanya. Aku pasti ikut kok, aku kan gak punya mama. Seriusan? Emang sih kita selama ini nggak pernah lihat mama lo. Halo? Ren, kamu di mana? Sudah malam belum pulang. Aku mau nginep di rumah Lala. Enggak, pokoknya pulang sekarang juga. Ngatur-ngatur aja wanita tua ini. Guys, ayo ke rumah Lala. Gak bisa, Ren. Rumah Lala dibakar sama seorang wanita tua tadi. Mah, angka umurku berapa? 80 tahun, Ren. Udah kuduga umurku pasti panjang.
Ren, umurmu sampai berapa? Umurku sampai 80 tahun, masih panjang banget. Aku aja baru ulang tahun yang ke-17 kemarin. Kalau kamu berapa, Reza? Umurku sampai 40 tahun, Ren. Yah, pendek. Gak apa-apa, yang penting aku akan selalu sayang sama kamu sampai aku mati. Reza, hari ini kan hari ulang tahunmu. Kamu ada satu permintaan gak? Pasti dikabulin. Ada, aku mau tukeran sisa umur sama kamu. Apa? Gak mau, aku kan maunya hidup 80 tahun lagi. Maaf ya, sisa umur kita udah ketuker sekarang. Kamu nyebelin, aku gak mau ketemu sama kamu lagi. Nak, si Reza. Udah, aku gak mau denger nama Reza lagi. Reza meninggal barusan, nak. Dan sebelum meninggal, dia nitipin surat ini buat kamu. Hah? Jadi aku bisa tahu niat orang baik atau jahat? Ren, kenalin ini teman kantor papa, namanya Tante Rita. Halo Tante, aku Ren. Anak pintar, lucu banget sih kamu, mirip papamu. Hah, Tante Rita punya niat jahat? Hai Rita, udah lama kita nggak ketemu. Mama kenal juga sama Tante Rita. Kenal dong, dia itu sahabat mama pas SMA dan sekarang dia teman kantornya papamu. Rita, kamu tinggal di rumah kita aja ya sekarang, nggak usah ngekos lagi. Ma, Tante Rita punya niat jahat. Kita harus hati-hati sama dia. Kamu nggak boleh fitnah orang sembarangan. Mama nggak pernah ngajarin kamu kayak gitu. Tapi Ma, Udah masuk kamar sana. Papa, kita kan mau liburan. Ajak Rita juga ya. Oke, Ma. Wah, baik banget aku diajak kemanapun. Pergi kamu dari rumah ini, sekarang suamimu sudah menjadi milikku. Dasar pelakor nggak tahu diri. Saya nyesel udah baik sama kamu selama ini. Papa jangan usir Mama, Pa. Papa akan menceraikan mamamu. Papa sekarang cuma cinta sama Tante Rita. Tega kalian. Ma, aku mau makan ayam goreng. Ya udah, pesen aja sana, telepon. Aku yang telepon sendiri, Ma. Iyalah, kamu kan udah gede. Oke, Ma. Halo, saya mau order 4 ayam paha. Halo, saya mau order 4 ayam paha. Oke, bisa. Halo, saya mau order 4 ayam paha. Halo, saya mau order 4 ayam paha. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Halo, saya Ayam. Apa? Melihat kekurangan orang atau bakat orang lebih menarik kan? Pak, ajarin aku main gitar dong. Papa nggak bisa main gitar, Ren. Papa bohong, Papa kan jago main alat musik. Iya, sebenarnya Papa bisa, tapi Papa trauma main gitar. Dulu Papa pernah nembak cewek sambil main gitar, Papa ditolak, sedih banget, Papa sampai stres. Oh, jadi papa sedih ditolak mantan. Itu dulu, Ma. Malam ini papa tidur di luar. Kamu bisa ajarin aku matematika nggak yang sin kostan? Gak bisa lah, gue juga gak jago matematika. Bilang aja kamu nggak mau ajarin. Halo, kenalin nama gue Rehan. Gue ini artis dan bapak gue orang terkaya di Indonesia. Lo pasti kenal gue kan? Oh ya, aku nggak pernah denger namamu sih. Lo gaptek kali, makanya buka sosmed. Semua orang tuh kenal gue. Gue lagi bikin konten nih. Lo kasih gue 10 juta dan besok gue bakal gantiin lo 100 juta. Gimana? Mau nggak? Kesempatan emas lo. Dasar penipu. Hari ini aku bisa melihat berapa banyak dosa setiap orang. Gue kan orang suci yang gak pernah bikin kesalahan. Pasti dosa gue 0. Dosa kamu 80%. Apaan sih lo? Gue ini orang suci dari keluarga terpandang dan terhormat. Gak mungkin gue punya dosa. Lu sombong aja udah dosa. Ih, itu kan si Riko. Dia mantan narapidana. Dia itu pembunuh. Jangan deket-deket yuk. Tapi kan dia udah bertobat. Dia baru aja keluar dari penjara kemarin. Gue menyesal dan udah bertobat sekarang. Sama aja, pokoknya selamanya lo itu tetap pembunuh. Maafin gue. Udahlah, dia kan udah bertobat. Tuh, dosa dia 30% sekarang. Pokoknya dia itu pembunuh, manusia hina. Dia nggak pantas untuk hidup. Mati aja lah lo, Riko. Sisil, dosa kamu aja 90%. Nggak mungkin, masa dosa gue lebih banyak daripada si Riko pembunuh itu? Gue udah bertobat dan menyesal. Hai Ren, udah lama gak ketemu nih. Hai. Hah, dosa kamu 100%. Kamu habis ngapain? Aku habis. Melihat isi dompet atau isi rekening? Mending isi rekening lah. Kalau isi dompet kan cuma muat dikit. Ma, minta uang dong, mau beli tas baru. Uang mama tinggal 100.000, nak.
Mama bohong, uang mama ada 1 M. Bingung deh mau liburan ke Paris apa ke Jepang ya? Tabungan gue udah kebanyakan nih. Kebanyakan apa? Uangmu aja cuma 50.000. Ih lo mah, orang gue lagi menghayal juga jadi orang kaya. Permisi deh, ada sampah yang mau dibuang nggak? Ada pak, itu digantung di pagar sama mama. Oke, saya ambil ya. Bapak tukang sampah isi rekeningnya ada 2 miliar. Saya sudah menabung sejak muda. Saya juga udah beli 2 rumah di kampung. Wah, bapak hebat banget. Ren, mau beli kalung emas gak? Harganya 10 juta. Kamu jual emas sejak kapan? Udah 10 tahun gue udah kaya raya hasil jual emas. Tapi kok isi tabunganmu cuma 20.000? Ren, jangan percaya sama dia, dia penipu. Dia jual emas palsu ke gue. Kabur! Punya bakat bisa tahu isi pikiran orang atau isi dompet orang. Isi dompet orang lah, biar aku bisa tahu mana teman-teman yang beneran tajir dan mana yang cuma pura-pura tajir doang. Ma, bagi uang jajan dong. Mama gak ada duit. Gak ada duit. Kenapa kamu kayak bingung gitu? Uang mama ada 100 juta, bagilah dikit. Hebat juga kamu bisa tahu isi dompet mama. Ya udah deh, mama bagi kamu 100.000 nih buat jajan. Seneng banget punya 100.000, bisa jajan yang banyak di kantin. Alah, lebay, cuma 100.000 doang, bangga. Di dompet gue aja ada 5 juta. Oh ya, coba buka dompetmu sekarang. Gak mau ah, kepo banget sih lo. Katanya ada 5 juta, kamu bohong ya? Ya, gak ada 5 juta, adanya sarang laba-laba di dompet gue. Diko, ini kan udah istirahat, kamu nggak jajan ke kantin? Enggak, gue nggak jajan. Gue bawa bekal dari rumah. Kamu nggak bosen tiap hari bawa bekal? Enggak lah, kan hemat pangkal kayo.